Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengembangan pemikiran pendidikan Islam guru besar PTKIN kontemporer. Yang pertama yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Abdul Malik Fajar. Abdul Malik Fajar dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1939 di Yogyakarta. Abdul Malik Fajar yang akrab dipanggil Malik tumbuh besar di keluarga terdidik. Ayahnya adalah seorang guru agama sekaligus penggiat pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Melalui ayahnya, dia belajar tentang ilmu agama. Salah satu ajaran yang penting ditransmisikan kepada semua anak-anaknya adalah percaya diri dan keberanian diri. Hal ini karena ayahnya dikenal sebagai pribadi yang liberal, dalam arti lebih banyak menampilkan tuturi, yang mendorong lainnya sikap percaya diri dan keberanian diri yang kesemuanya berpangkal dari iman. Optimisme bagi Malik Fajar merupakan harta berharga yang harus ditumbuh kembangkan bagi setiap generasi dalam menapaki masa depan. Kepercayaan diri dan keberanian itu semua bermuara dari iman, suatu sikap pasrah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pemikiran Abdul Malik Fajar. Abdul Malik Fajar mengibaratkan hubungan Islam dan pendidikan seperti dua sisi sekeping mata uang. Artinya Islam dan pendidikan itu mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Statement ini sesuai dengan konsep Islam itu sendiri, karena Islam adalah pedoman hidup yang universal, eternal, dan kosmopolit. Universal artinya rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh alam. Eternal adalah berlaku sepanjang masa. Dan kosmopolitan artinya yaitu secara garis besar dan dalam beberapa persoalan secara rinci ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Pengertian pendidikan Islam menurut Malik yaitu pendidikan Islam adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan utuh dan multidimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam secara integratif. Pengertian pendidikan Islam ini sejalan dengan konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, karena gagasan pendidikan yang berwawasan tauhid atau ketuhanan bisa menumbuhkan ideologi, idealisme, cita-cita, dan perjuangan. Pendidikan yang berwawasan tentang manusia bisa menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menghargai dan menyayangi antar sesama manusia. Konsep Malik yang mengatakan guru adalah digugul dan ditiru, sosok yang menurut Jawa sebagai orang yang patut dipatuhi, yang mana guru tidak hanya dituntut pandai dalam menyampaikan materi saja dalam proses pembelajaran, akan tetapi sebagai panutan di setiap sikap dan perilakunya. Guru haruslah bersikap dan bersifat baik. Tingkah laku kesehariannya haruslah mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Dan selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik menurut Malik adalah insan atau manusia dengan kesadaran diri, kemauannya bebas, dan kreativitasnya dapat melakukan atau pengembaraan dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Peserta didik adalah makhluk hidup yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam dirinya. Malik mengatakan masalah metodologi yaitu masalah teori dan praktek tentang cara pendekatan yang tepat dan cermat guna mencapai tujuan adalah merupakan faktor yang sangat menentukan. Pengajaran pendidikan agama merupakan suatu mata pelajaran yang khas, maka dari itu diperlukan adanya metode khusus yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan pelajaran agama. Berdasarkan acuan pedagogisnya dengan landasan motivasi, etik, dan moral, itu pada dasarnya adalah menanamkan suatu perangkat nilai yaitu iman, amal, dan takwa. Melalui pembelajaran agama, guru mempunyai tugas pokok untuk menanamkan nilai-nilai itu ke dalam diri peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Rifki Andani dari kelompok
kelompok 13 ingin menyampaikan materi tentang pemikiran pendidikan Islam Azumardi Azra. Langsung saja, yang pertama yaitu biografi atau riwayat hidup Azumardi Azra. Azumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada 4 Maret 1955 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis. Azra memulai pendidikan formalnya pada usia 9 tahun di SD di sekitar rumahnya. Lalu ia meneruskan pendidikannya ke pendidikan guru agama negeri di Padang. Selanjutnya pada tahun 1982 Azra mengambil program S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya ia memperoleh beasiswa program S2 di Columbia University dan pada tahun 1988 memperoleh gelar Master of Art dari Departemen Bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah. Dari Departemen Sejarah Universitas yang sama, ia memperoleh gelar Master of Art yang kedua pada tahun 1989. Pada tahun 1990, Azra memperoleh gelar Master of Philosophy dan Doctor of Philosophy Degree pada tahun 1992. Azra merupakan tokoh pemikir yang tidak pernah diam. Obsesinya yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di Indonesia telah pula ditorehkan melalui karya-karyanya, baik dalam bentuk tulisan, artikel, dan esai yang dimuat di berbagai media massa maupun sejumlah buku yang diterbitkannya. Hingga saat ini lebih dari 15 buku yang telah ditulis oleh Azra. Oleh sebab itu, Azra tergolong penulis paling produktif khususnya dalam sejarah dan kegiatan keislaman. Selanjutnya yaitu gagasan pendidikan Azumardi Azra. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Azumardi Azra yaitu terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran keislaman. Menurut Ahdiyat, ada beberapa indikator tercapainya tujuan pendidikan Islam. Dapat dibagi menjadi 3 tujuan dasar, yaitu tercapainya peserta didik yang cerdas, tercapainya peserta didik yang memiliki kesabaran dan kesolehan emosional sehingga bisa menjadi dewasa dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu tercapainya peserta didik yang memiliki kesalehan spiritual. Selanjutnya, Azra mengerucutkan tujuan pendidikan Islam menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menurut Azra yaitu tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam. Sedangkan tujuan khusus, konsep pendidikan Islam tidak sekedar idealis ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, gagasan yang kedua yaitu kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh gelar atau ijazah. Dalam perencanaan pendidikan Islam harus berlandaskan 2 nilai pokok dan permanen, yaitu persatuan fundamental masyarakat Islam tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan yang kedua yaitu persatuan masyarakat internasional berdasarkan kepentingan teknologi dan kebudayaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Azra menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam selain berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai agama juga harus memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Azumardi Azra. Yang pertama yaitu demokrasi pendidikan Islam. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Menurut Azra, demokratisasi pendidikan Islam bertujuan akhir pembentukan masyarakat yang demokrasi, bersih, bermoral, dan berakhlak serta berpegang teguh pada nilai keadaban. Yang kedua yaitu modernisasi pendidikan Islam. Secara garis besar, melihat dari input-input dunia pendidikan Islam yang kemudian perlu disentuh dengan modernisasi secara umum, Azra menggambarkan
Yang pertama yaitu input dari masyarakat ke dalam sistem pendidikan, meliputi ideologis normatif, mobilisasi politik, mobilitas ekonomi, mobilisasi sosial, dan mobilitas kultur. Dan yang kedua yaitu output bagi masyarakat, meliputi perubahan sistem nilai, output politik, output ekonomi, output sosial, dan output kultur. Demikian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Dr. Muhaimin MA dan juga Abdurrahman Mas'ud. Nah, saya pertama akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Dr. Muhaimin MA. Yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Dr. Muhaimin MA. Jadi, Profesor Dr. Haji Muhaimin MA ini dilahirkan di Lumajang tanggal 11 Desember 1956. Beliau merupakan dosen tetap sekaligus guru besar bidang ilmu pendidikan agama di UIN Malang. Ia merupakan putra dari Haji Soleh dan juga Hajah Khotimah. Nah, berturut-turut ia menempuh pendidikan di MI Lumajang, kemudian PGAN 4 tahun, kemudian PGAN 6 tahun Lumajang, kemudian Sarjana Muda Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, kemudian Sarjana Lengkap pada IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang, kemudian S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan Islam menurut beliau ialah sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kemudian tujuan pendidikan Islam dalam karya-karya beliau ada 2 tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menjadikan peserta didik sebagai imam bagi orang yang bertakwa, kemudian menjadikan peserta didik seorang agamawan yang toleran. Selanjutnya yaitu guru dalam pendidikan Islam. Seorang guru atau pendidik biasa disebut sebagai ustadz, mu'alim, murabi, mursyid, mudaris, dan juga mu'adib. Beliau menjelaskan bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Kemudian materi pendidikan Islam menurut beliau dilihat dari segi substansi materi pendidikan Islam dan hubungannya dengan sistem kehidupan, maka karakteristik materi pendidikan agama Islam terdiri atas 5 sub mata pelajaran, yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Syariah, yaitu Fikih, kemudian Tarikh atau SKI. Kemudian metode pendidikan Islam, terdapat 2 metode pendidikan yang harus diaplikasikan oleh guru PAI, yaitu metode problem based learning dan juga metode contextual teaching and learning. Kemudian kurikulum pendidikan Islam, menurut beliau kurikulum merupakan segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan atau institusional, kurikuler, dan juga instruksional. Nah, pengertian ini menggambarkan segala bentuk aktivitas sekolah yang sekiranya mempunyai efek bagi pengembangan peserta didik, termasuk kurikulum, dan bukan terbatas pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian evaluasi pendidikan Islam. Mengenai tujuan evaluasi dalam buku beliau yang berjudul Wacana Pengembangan Pendidikan Islam menjelaskan tujuan evaluasi adalah untuk mengambil keputusan tentang penetapan pilihan mana di antara program pendidikan yang baik, memadai atau layak dilaksanakan, dan mana pula yang kurang baik, yang kurang memadai, dan kurang layak untuk dilaksanakan, yang biasanya disebut sebagai evaluasi sumatif. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Abdurrahman Mas'ud. Riwayat hidup Abdurrahman Mas'ud, yakni Abdurrahman Mas'ud ini dilahirkan di Kudus pada tanggal 16 April 1960. Beliau adalah dosen IAIN Wali Songo Semarang. Sebelum itu ia sempat mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian gelar doktor diraihnya dari Universitas California, Los Angeles, USA, dengan beasiswa Fulbright. Selama kuliah
S3 di Amerika. Ia pernah menjadi ketua ICMI Los Angeles dan juga editor OICA. Nah, sebuah buletin keagamaan untuk komunitas Muslim di Los Angeles, serta menjadi pembimbing kegiatan pengajian komunitas Muslim di Los Angeles. Nah, kemudian pemikiran pendidikan Islam menurut beliau memiliki makna sentral dan berarti proses pencerdasan secara utuh atau as a whole dalam rangka mencapai Sa'adatul Dharaini. Itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.